Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nathanael Editor Taiwan dengan NIM 22024-009 dari kelas 5TI1. Pada saat ini kamu lagi dengan saya akan menjelaskan mengenai tugas yang ketujuh, lanjutan dari tugas yang keenam mengenai double smoothing. Pada video minggu lalu atau video kemarin, video sebelumnya, saya telah menjelaskan apa itu single smoothing, dan pada saat ini saya akan menjelaskan double smoothing di tugas yang ketujuh. Ya, pada saat ini kita masuk saja. Apa itu double smoothing? Double smoothing atau lebih dikenal sebagai double exponential smoothing adalah metode peramalan yang digunakan untuk memprediksi data yang menunjukkan tren selain unsur level atau rata-rata. Ini merupakan pengembangan dari metode exponential smoothing biasa atau single smoothing yang hanya dapat menangkap pola data dengan komponen level. Double exponential smoothing bekerja dengan menambahkan komponen trend ke dalam proses peramalan. Oleh karena itu, metode ini cocok digunakan untuk data yang berubah secara konstan dari waktu ke waktu dengan tren yang meningkat atau menurun. Saya meminta maaf, mungkin saya pada saat ini penjelasan saya agak terganggu dengan flu. Saya minta maaf. Dan lanjut saja. Kita masuk pada tujuan double smoothing. Tujuan utama dari double smoothing adalah untuk memperbaiki kualitas peramalan dengan menangkap pola tren dalam data yang berfluktuasi. Double smoothing terutama diterapkan saat data memiliki tren yang jelas tetapi juga mengandung fluktuasi atau noise. Sehingga kita bisa mendapatkan gambaran lebih jelas tentang arah dan laju perubahan data. Di sini juga ada 3 tujuan double smoothing, yaitu yang pertama menghaluskan data trend, di mana arti dari menghaluskan data trend adalah mengurangi noise dan fluktuasi acak untuk memperjelas arah perubahan data jangka panjang. Dan yang kedua, mengidentifikasi tren akurat yang dimana menangkap level dan tren atau kecepatan perubahan secara lebih tepat dibandingkan metode smoothing biasa. Dan yang ketiga atau yang terakhir yaitu meningkatkan akurasi prediksi. Di sini maksudnya meningkatkan akurasi prediksi adalah memperkirakan data masa depan dengan mempertimbangkan perubahan tren yang lebih stabil. Lanjut, ini adalah rumus double smoothing. Pada minggu kemarin saya telah menjelaskan rumus single smoothing. Pada saat ini saya akan menjelaskan double smoothing, di mana rumus double smoothing hampir-hampir sama dengan rumus single smoothing, tetapi untuk single smoothing memiliki tambahan rumus. Di sini teman-teman bisa lihat bahwa smoothing periode pertama level pertama sama dengan A kali XT tambah 1 kurang A atau alfa kali S periode pertama level pertama kurang 1. Di sini untuk smoothing periode pertama level pertama adalah nilai perataan tunggal atau hasil smoothing pertama pada waktu T. Dan rumus yang kedua yaitu smoothing periode kedua level pertama sama dengan A kali smoothing periode pertama level pertama tambah 1 kurang A dikali smoothing periode kedua level yang pertama kurang 1, dimana smoothing periode kedua level yang ke-1 adalah nilai perataan ganda atau hasil smoothing kedua pada waktu T. Dan untuk T adalah waktu periode saat ini. A adalah faktor smoothing untuk menentukan bobot data terbaru atau masa lalu. Dan lanjut, di sini juga yang saya bilang ditambahkan rumus bahwa di sini kita akan mencari A dan AT dan BT serta ST kurang M, di mana rumus AT atau estimasi level pada waktu T atau nilai dasar data. Jadi nilai dasar data sama dengan 2 smoothing pertama level pertama dikurang dengan smoothing level periode kedua level pertama kurang alfa.
Dan untuk BT adalah estimasi tren pada waktu T atau laju perubahan data. Jadi, laju perubahan data sama dengan alfa dibagi dengan 1 kurang alfa dikali dalam kurung smoothing periode pertama level pertama dikurang dengan smoothing periode kedua level kedua. Dan untuk yang ketiga yaitu S T kurang M sama dengan AT tambah BT dikali dengan M. Di sini ST tambah M adalah prediksi nilai data pada waktu T tambah M. Dan untuk M adalah jumlah periode ke depan yang diprediksi. Lanjut, cara kerja double smoothing. Di sini untuk cara kerja dari double smoothing ini yang pertama yaitu data aktual XT diproses melalui single smoothing untuk memperhalus data dan menangkap level dasar dari deret waktu. Jadi dengan menggunakan rumus ini kita akan mendapat menangkap level dari dasar deret waktu. Dan kedua yaitu hasil smoothing pertama, smoothing periode pertama level pertama kemudian diproses lagi melalui double smoothing untuk menangkap tren dalam data dengan menggunakan smoothing periode kedua level pertama. Kita menggunakan rumus yang ini. Dan yang ketiga, setelah mendapatkan hasil smoothing pertama dan yang kedua, kita menghitung level AT dan tren BT untuk periode saat ini. Jadi kita menggunakan rumus ini. Dan yang terakhir, dengan level dan tren yang telah dihitung, kita bisa membuat prediksi nilai masa depan ST tambah M dengan memasukkan M sebagai periode ke depan yang diinginkan diprediksi. Nah, jadi di sini juga memiliki kelebihan dan kekurangan dari double smoothing. Dan untuk kelebihannya yaitu yang pertama menangani tren linear, di mana metode ini efektif untuk data yang memiliki tren sederhana. Dan kedua, mudah dan cepat, di mana sederhana untuk dihitung dan diterapkan. Dan yang ketiga yaitu adaptif, di mana dapat menyesuaikan prediksi dengan perubahan data terbaru menggunakan parameter alfa. Dan yang terakhir adalah stabil, di mana tidak terlalu kompleks sehingga cenderung menghindari overfitting. Dan untuk kekurangan dari double smoothing, yaitu yang pertama tidak menangani pola musiman, di mana tidak cocok untuk data dengan fluktuasi musiman. Dan yang kedua, tidak akurat untuk tren non-linear, yang dimana sulit memprediksi data dengan tren yang berubah-ubah atau rumit. Dan yang ketiga, sensitif terhadap nilai awal atau pemilihan nilai parameter alfa dan smoothing awal mempengaruhi hasil prediksi. Dan yang terakhir, prediksi linear, yang dimana hanya mampu memprediksi tren yang sifatnya linear, tidak cocok untuk pertumbuhan eksponensial. Pada saat ini, kita akan melanjutkan mengenai pembahasan kita mengenai soal latihan. Pada minggu kemarin atau video sebelumnya saya sudah menemukan hasil tugas ini dengan menggunakan metode simple single smooth. Dan saat ini saya akan menggunakan metode double smooth mencari nilai ramalan minggu ke-6 dengan alfa 0,3. Pertama-tama kita akan mencari smoothing pertama level pertama untuk jalan kerja pertama, di mana rumusnya adalah A kali XT tambah 1 kurang alfa kali smoothing pertama level pertama kurang 1. Jadi untuk smoothing pertama level 1 yaitu hasilnya 13 dengan data 13, dan smoothing periode pertama level kedua sini sama dengan 0,3 atau alfanya 0,3 dikali dengan 24 sebagai data yang kedua atau XT-nya, dan ditambah dengan 0,7. 0,7 didapat dari 1 kurang dengan 0,3. Jadi 0,7 dikali dengan 13 data yang pertama, karena rumusnya adalah smoothing periode pertama level yang pertama dikurang dengan 1. Jadi level kedua dikurang dengan 1 yaitu level pertama. Jadi 13. Jadi hasilnya adalah 16,3, dan smoothing periode pertama level ketiga di sini kita menggunakan 0,3 dikali dengan data 33, data yang ketiga ditambah 0,7 dikali dengan 16,3 diambil dari smoothing kedua,
dan hasilnya 2131. Dan sama seperti yang rumus di atas, saya sudah jelaskan pada video sebelumnya, dan juga sini jalan kerja kedua kita menggunakan periode smoothing periode kedua atau jalan kerja yang ini, di mana A kali S periode pertama tambah 1 kurang alfa kali smoothing periode kedua tambah T kurang 1. Jadi sini 13 dan smoothing yang kedua, level yang kedua di sini 0,3 dikali dengan 16,3 diambil dari smoothing pertama 16,3 ditambah dengan 0,7 kali 13 untuk data awalnya. Jadi sama 13,9. Untuk pengerjaannya sama juga. Dan yang ketiga, kita akan mencari AT-nya. Dimana kita harus menggunakan rumus AT sama dengan 2 smoothing periode pertama, level yang pertama, dikurang dengan smoothing periode kedua. Jadi A kurang 1 sama dengan 13. Dan A kurang A2 yaitu 2 kali 16,3 dikurang dengan 13,99. Jadi 16,3 ini adalah sebagai nilai atau hasil dari smoothing pertama, yaitu ini 16,3, dan 13,99 adalah hasil smoothing yang kedua, smoothing periode kedua, level yang kedua. Dan hasilnya adalah 12,121,80. Dan yang ketiga juga begitu, kita ambil dari 21,31 dari smoothing periode pertama dan 16,19 diambil dari periode kedua, 26,43. Dan untuk yang keempat juga 2 kali 21,22 dikurang dengan 17,70, hasilnya 24,74. Dan yang kelima A sama dengan 2 kali 21,45 dikurang dengan 18,82 sama dengan 24,08. Dan jalan kerja yang keempat, di mana rumusnya adalah BT sama dengan A per 1 kurang A dikali S smoothing periode pertama dikurang dengan smoothing periode kedua. Jadi B1 sama dengan 0, di mana alfanya yaitu 0,3. Jadi 1 kurang 0,3 per 0,7 dikali dengan 13 kurang 13, 0. 0 kurang 0,3, 0. 1 kurang 0,7 kurang kali 0,3 kali 0, 0. Jadi hasilnya 0. Dan B2 sama dengan 0,3 per 0,7. Jadi alfa 0,3 dikurang dengan alfa 0,7, di mana 1 kurang alfa 0,7. Dan dikali dengan 16,3 kurang 13,09, di mana 16,3 adalah nilai dari smoothing level periode pertama dan 13,09 adalah 13,09 adalah smoothing 13,99. Ini adalah typo, 13,99 dan sama dengan 0,99. Dimana kita kerjakan dulu hasil dalam kurung, baru kita kalikan dan bagikan. Dan B3 sama dengan 0,3 per 0,7, di mana 2131 dikurang dengan 16,19, jadi hasilnya 2,20. Dan yang keempat 21,22 dikurang dengan 1770, hasilnya 1,51. Dan yang terakhir 0,3 per 0,7 dikali dengan 21,45 dikurang dengan 18,82 sama dengan 1,13. Dan dalam kerja yang kelima atau yang terakhir, untuk menentukan nilai ramalannya, di sini kita menggunakan rumus smoothing periode pertama tambah M sama dengan AT tambah BT
dikali dengan mm sama dengan 1. Jadi di sini S6, untuk mencari S6-nya yaitu A5 tambah B5. Jadi A5-nya kita lihat 24,08 dan B5-nya 1,13. Dan untuk hasilnya ada 2521. Itu adalah proses jalan kerjanya dan kita buat tabel tabelnya, di mana minggu pertama data aktualnya 13, nilai ramalan 13, nilai ramalan periode pertama 13, nilai ramalan periode kedua 13, nilai AT 13 dan nilai BT 0. Apakah betul sama? Dan minggu kedua data aktualnya 24, nilai ramalan periode pertama 16,3, nilai smoothing periode kedua 13,99 dan nilai AT-nya 1861 dan nilai BT-nya 0,99. Dan minggu ketiga yaitu data aktual 33, nilai ramalan 2131, nilai ST periode kedua 16,19 dan nilai AT 2643 dan nilai BT 2,20. Dan nilai yang minggu keempat data aktualnya 21, data ramalan periode pertama 21,22, periode yang kedua 1770 dan nilai AT 24,74 dan nilai BT 1,15. Dan yang kelima data aktualnya 22, nilai ramalan periode pertama 2145 dan nilai ramalan smoothing periode kedua 18,82 dan nilai AT 2408 dan nilai BT-nya 1,13 dan hasilnya adalah dalam minggu ke-6 nilai ramalannya ada 25,21. Dimana kita telah mengerjakan dengan rumus yang kelima ini. Jadi mungkin sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada kesalahan dalam tutur kata saya atau dalam penjelasan saya meminta maaf. Jangan lupa like, comment, and subscribe YouTube channel saya. Saya ucapkan terima kasih.